Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Paulus adalah pendiri jemaat di Tesalonika. Paulus khawatir bahwa iman jemaat di Tesalonika yang masih tergolong muda bisa digoyangkan, bahkan bisa hilang karena situasi yang tidak mendukung. Hal itulah yang membuat Paulus harus mengusahakan agar benih Injil yang telah ditaburkannya di Tesalonika itu tidak hilang. Maka Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat. Dia selalu berdoa siang dan malam bagi kesejahteraan rohani jemaat di Tesalonika. Dan dia juga berdoa agar Tuhan memberikan jalan untuk bisa lagi berjumpa langsung dengan mereka, supaya pengenalan mereka tentang iman kepada Yesus Kristus semakin dalam. Melalui doanya, Paulus rindu agar iman mereka tetap teguh menghadapi ujian dan pencobaan kehidupan. Paulus berdoa supaya Allah menguatkan mereka, agar pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Paulus berharap agar mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap memperjuangkan imannya sampai Tuhan datang. Ujian dan pencobaan hidup jangan sampai membuat mereka lengah dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jika iman itu tidak dijaga dan dirawat, maka iman itu bisa hilang. Sama seperti yang dilakukan Paulus, mendoakan jemaat dan mengutus Timotius untuk menguatkan iman jemaat. Demikian juga dengan kita saat ini. Jika kita tidak memelihara dan menjaga iman kita dengan baik, maka iman kita juga bisa hilang di tengah-tengah tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Ada banyak tantangan dalam kehidupan yang harus kita hadapi, yang bisa saja melemahkan iman kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa daging kita ini lemah, maka diperlukan kekuatan doa untuk tetap mampu bertahan. Kita membutuhkan pengajaran dan pengenalan akan firman Tuhan sepanjang hidup kita. Firman Tuhan akan selalu memperbaharui iman kita agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kita yang sedang berada dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Ternyata gemerlapnya dunia bisa menjadikan kita terlena, bahkan lupa bahwa kita sedang dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Firman Tuhan mengatakan, tanpa berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak akan beroleh kekuatan. Dalam menyambut kedatangan Tuhan kita harus memaknainya dengan hidup berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Bagi kita saat ini, menyambut kedatangan Tuhan harus dimaknai dengan hidup yang menunjukkan kasih, hidup berbela rasa,
bahkan terhadap semua orang sebagai sesama ciptaan Tuhan dalam bingkai kemajemukan pluralisme. Semakin seseorang beriman, dia akan semakin menghargai pluralitas. Sambutlah kedatangan Tuhan dengan membuang segala sikap rasis yang eksklusif, destruktif, termasuk segenap sikap dan tindakan yang mendehumanisasi manusia, tetapi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Siapapun dia dan apapun latar belakang hidupnya, sambutlah kedatangan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan, agar hidup kita tidak cemar dan bercacat dan menunjukkan aksi hidup. Dengan memerankan kualifikasi hidup yang terpuji, menjaga diri agar tetap kudus dan tak bercacat di hadapannya. Isilah hidupmu dengan karya, dengan kerja keras, dengan disiplin yang tinggi, sehingga kinerja hidup kita pun tetap meningkat, meski di masa sulit sekalipun. Sambutlah kedatangan Tuhan dengan tetap menjaga kekudusan kita di hadapan Allah. Kita kudus karena dikuduskan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami, kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Biarlah kasih yang telah ditunjukkan Paulus melalui Timoteus kepada jemaat Tesalonika, itu boleh terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, supaya kami tetap hidup di dalam kasih-Mu dan bertumbuh akan pengenalan kasih-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.